Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini Ustadz akan mencoba membahas soal latihan PTS, persiapan PTS. Semoga dengan latihan ini bisa dipelajari ya. Kita mulai aja dari nomor 1. Oke, jadi di soal nomor 1 tentang besaran dan satuan ya. Di bawah ini yang merupakan kelompok besaran pokok. Nah, besaran pokok itu seperti apa aja? Coba kita cek dari A sampai ke E. Massa, intensitas, jumlah zat. Nah, ini merupakan besaran pokok ya. Langsung saja berarti pilihannya adalah yang A. Sementara yang volume ini itu besaran turunan ya, salah. Kalau ini di pilihan C yang kecepatan, ini yang salah. Kalau yang pilihan D gayanya itu yang salah. Kalau yang E usaha, kecepatan juga salah, sama berat semuanya. Jadi yang benar adalah yang pilihan yang A, itu besaran pokok. Lanjut di soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Turunan itu biasanya adalah satuannya lebih dari 2. Coba kita cek ya. Untuk pilihan yang A, impuls itu adalah besaran turunan. Waktu, jumlah zat, besaran pokok. Berarti pilihan yang A masih kurang tepat karena masih ada waktu sama jumlah zat. Yang kita cari adalah besaran turunan. Nah, yang pilihan B, panjang, energi, usaha itu besaran pokok ya. Ini usaha, energi ini besaran, bukan besaran pokok ya, besaran turunan. Panjang itu adalah besaran pokok. Yang ke C, kalau yang A tadi kan besaran turunannya impuls ya. Kemudian yang C, volume, besaran turunan. Gaya, besaran turunan. Usaha juga besaran turunan. Berarti yang pilihan yang tepat adalah yang C. Lanjut di soal nomor 3. Di antara besaran berikut yang bukan merupakan besaran vektor. Ini yang bukan ya. Berarti kita pilih yang salah ya. Dari besaran vektor, kecepatan itu adalah merupakan besaran vektor. Kelajuan ini skalar. Nah, berarti pilihannya ya B langsung ya. Karena kecepatan itu dia ada arahnya, kalau kelajuan dia hanya besarnya saja. Kalau gaya itu besaran vektor. Momentum juga besaran vektor. Sama perpindahan juga vektor. Nah, jadi pilihan yang nomor 3 adalah yang B. Kemudian angka penting. Suatu segi empat setelah diukur dengan menggunakan alat memiliki panjang, berarti diketahui ini panjangnya 0,423 cm. Kemudian lebarnya 0,52. Lebarnya 0,52 cm. Yang ditanya apa? Luasnya. Luasnya menurut aturan angka penting. Luas, cara menentukan luas itu kan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Tapi dalam hitungan angka penting, dalam perkalian, angka penting hasil perhitungannya harus mengandung angka penting yang paling sedikit di antara angka-angka yang dikalikan ini. Misalkan dari panjangnya ini berapa angka penting? Panjang ini kan ada 3 angka penting ya. 3 angka penting. Kalau lebarnya berapa angka penting? Lebarnya ini ada 2 angka penting. Yaitu 5 sama 2 ya. Kalau yang panjang itu kan 4, 2 sama 3. Itu ada 3 angka penting. Nah, berarti kalau ini dikalikan, hasilnya nanti harus mengandung 2 angka penting. Yang paling sedikit di sini kan adalah 2 angka penting ya. Berarti harus mengandung 2 angka penting. Coba kita kalikan seperti biasa dulu. 0,423 dikalikan dengan 0,52. Ini hasilnya, kalau kita kalikan seperti biasa, hasilnya adalah 0,21 996 ya. Nah, ini berapa angka penting? Ini jumlahnya ada 5 angka penting. Nah, hasilnya harus mengandung berapa? Harus mengandung 2 angka penting. Jadi harus mengandung 2 angka penting. Supaya 2 angka penting berarti harus kita bulatkan sampai ke mana? Sampai ke sini ya, sampai ke sini. Nah, kita bulatkan sampai ke sini nih.
Berarti angka yang belakang 1 itu kan 9, maka 9 itu dibulatin ke atas aja. Maka kita hasilnya nanti adalah 0,2. Kalau 9 dibulatin ke atas, maka yang depan 9 itu bertambah 1. Jadi dari 1 menjadi 2. Nah, jadi hasilnya 0,22 cm kuadrat. Nah, inilah hasil perhitungannya ya, sesuai aturan angka penting. Yaitu ada 2 angka penting ya, sesuai sama ini ya. Nah, berarti pilihannya adalah yang B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, dalam penjumlahan angka penting, hasil perhitungan 2,33 ditambah 0,445 menurut aturan angka penting adalah, jadi kita jumlahin ya, 2,33 ditambah dengan 0,445. Nah, kalau kita jumlahin, aturan dalam penjumlahan angka penting itu hasilnya harus mengandung angka satu angka taksiran. Angka taksiran itu adalah angka yang terletak paling belakang. Misalkan 2,33 angka taksirannya 3. Ya. 2,33 angka taksirannya 3. Kemudian 0,445 angka taksirannya 5. Coba kita jumlahin seperti biasa. Ini 5 turun ke sini ya. Angka taksirannya juga sama. 3 tambah 4 itu 7. Angka taksirannya ke sini. Kemudian 3 tambah 4 7. Kemudian 2 tambah 0 2. 2,775. Nah, di sini angka taksirannya kalau hasil perhitungan seperti biasanya ada 2 angka taksiran di sini, yaitu 7 sama 5. Nah, kita bulatin sampai ke sini saja ya. Berarti yang di belakang 7 itu kan angka 5. Nah, gimana cara pembulatan untuk angka yang 5 ya? Angka 5 itu kalau dibulatinya seperti apa? 2,7. Kalau di depan 5 itu angka ganjil, maka 5 itu dibulatin ke atas. Kalau depan 5 itu angka genap, maka 5 ini dibulatin ke bawah. Nah, misalkan nih ya, 2,775 kayak gini. Kita mau bulatin 5. 5 di depan 5 itu kan angka 7, yaitu angka ganjil. Maka 5 ini kita bulatin ke depan, ke atas ya. Depan itu adalah 7. Kita bulatin ke atas, jadinya depan 5 bertambah 1. Berarti 2,78. Nah, jadi hasilnya 2,78 ya. Itu pilihannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3, daya ya. Daya adalah besaran usaha atau energi tiap satuan waktu. Dimensi dari daya ini adalah berapa? Jadi dimensi daya ya. Dimensi daya. Nah, daya itu apa sih? Daya itu adalah usaha dibagi dengan waktu. Nah, usaha itu apa? Usaha itu F kali S. Kita tentukan rumusnya nih. Dibagi dengan waktu. Nah, kita tentukan sampai ke tuntas-tuntasnya ya rumusnya ini ya. Kalau misalkan kalian gak hafal. Gaya itu kita uraikan lagi rumusnya. Gaya itu kan massa dikalikan dengan percepatan. M kali A. Kemudian ini S dibagi dengan waktu. Nah, baru kita cari satuannya. Satuannya gimana? Jadi satuan daya, lanjut ke sini ya. Satuan daya, maka coba kita satuan ini kan massa. Massa satuannya apa? Kilogram. Kemudian percepatan. Percepatan itu satuannya apa? Meter per second kuadrat. Kemudian S itu kan jarak. Jarak itu kan meter ya. Nah, terus dibagi dengan T itu apa? Second. Nah, kita kalikan seperti ini. Kilogram, meter sama meter kita kalikan dulu. Kilogram, kemudian meter kali meter, meter kuadrat per second kuadrat ya. Per second kuadrat dibagi second. Nah, ini secondnya ini ya. Nah, udah. Kemudian cara pembagian seperti itu gimana? Cara pembagiannya tinggal dikalikan aja kayak gini. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat, tulis ulang dikali, ini sebenarnya second per 1 ya, tapi ketika dikali maka 1 per second. Nah, dibalik seperti itu. Jadi ini jadinya kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Nah, jadi dimensinya apa? Dimensinya, oke, lanjut di sini. Dimensinya sama dengan, masukin aja, kilogram itu dimensinya apa? M. Kemudian meter itu dimensinya apa? L pangkat 2. Kemudian second pangkat 3 naikin ke atas, jadi T pangkat minus 3. Nah, jadi itu ya. T pangkat minus 3 dapat dari mana?
dari dimensi second ini ya, dimensi second yang ini. Second pangkat 3 kan di bawah. Nah, second itu kan T. T pangkat 3. Kalau dinaikin ke atas jadi T pangkat minus 3. Jadi seperti ini. Jadi dimensinya M L kuadrat T pangkat minus 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 7. Menurut hukum gravitasi Newton, setiap benda saling tarik-menarik. Saling menarik dengan gaya F sesuai dengan persamaan F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat. F itu gaya, satuannya Newton. M1 sama M2 itu massa, satuan kilogram, R itu dalam meter, G itu konstanta. Maka dimensi G itu adalah berapa? Gimana cara mencari dimensi G? Nah, kita tulis rumusnya ya. F sama dengan G kali M per R kuadrat. Nah, seperti ini dulu. Kemudian G ini kita cari rumusnya. G ini rumusnya seperti apa kalau ditanya G? G itu berarti F kali R kuadrat, R-nya kalikan ke F ya, dibagi dengan M kali M kan M kuadrat. Atau M1 kali M2 nih, misalkan M1 kali M2. Nah, kita baru cari dimensinya. Langsung dapat dimensinya. Dimensi gaya itu apa? Kita kumpulkan ya kalau kalian masih lupa. Dimensi gaya kalau kalian mau ingat, gaya itu kan M kali A. Dimensinya apa? Dimensi gaya itu berarti M itu kilogram, itu M itu satuannya meter per second kuadrat atau ms-2. Nah, jadi dimensi gaya itu M, dimensi kilogram ya M. Kemudian dimensi meter itu L, terus S itu T pangkat minus 2. Ini dimensi gaya. Masukkanlah ke sini. Dimensi gaya kita masukkan ke sini ya. M kali L kali T pangkat minus 2. Kemudian dimensi dari R. R itu jarak tadi ya, dalam meter. Berarti kalau meter itu, dimensi meter, itu dimensinya apa? L ya, dimensinya L. Dia satuannya meter. Nah, meter berarti dimensinya itu adalah L. Berarti kita masukkan ke sini. Karena R kuadrat berarti ini L kuadrat. Nah, kalau M itu kan massa. Massa, M1 massa, M2 juga massa ya. Berarti massanya ada 2. Berarti dimensi massa itu apa? Dimensi massa itu M kali M. Berarti M-nya ada 2 yang di bawah ya. Coret M yang di bawah sama yang di atas 1. Nah, habis. Kemudian kita naikkan M-nya ke atas. L-nya kita kalikan. Jadi kita naikkan M-nya M pangkat minus 1. Kemudian L-nya kita kalikan L pangkat 3. Kemudian T pangkat minus 2. Jadi itu dimensi dari G. M pangkat minus 1, L pangkat 3, T pangkat minus 2. Jadi pilihannya adalah yang E ya. Nah. Oke, kita masuk ke mikrometer sekrup. Nah, ini hasil pengukuran mikrometer sekrup. Di bawah ini adalah gimana cara mencarinya. Kita lihat dulu skala selubung, skala utamanya ya. Skala utamanya itu yang di sini. Yang terakhir itu yang mana? Berarti yang di sini kan terakhir. Nah, kita anggap ini X. X1-nya itu misalkan 3. Nah, kemudian habis itu lihat skala yang selubung luar ini, skala yang ini ya. Nah, skala yang ini, tapi yang dilihat itu adalah yang sejajar sama garis ini. Ya, yang dilihat adalah sejajar sama garis tengah ini. Nah, kita coba hitung ya. Yang sejajar itu yang mana? Di sini ternyata. Nah, tepatnya di sini ya. Nah, itu tepat di 20, 21, 22. Nah, di sini 22. Tepat di 22 ya. Maka hasil ukurnya gimana? Hasil ukurnya itu nanti hasilnya adalah X. Misalkan ini X1 ya. Ini sebagai X2 misalkan. Ini sebagai X2. Maka hasil ukurnya nanti adalah X1 ditambah dengan X2 dikalikan dengan 0,01. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi 3 ditambah dengan 22
dikalikan dengan 0,01 sama dengan berapa? 3 ditambah 0,22 berarti 3,22 mm. Nah, langsung seperti itu ya. Jadi 3,22 mm. Lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 adalah jangka sorong. Hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong di atas adalah berapa? Ini gambarnya, coba ke atas dulu. Oke. Hasil menggunakan dengan jangka sorong di bawah ini adalah seperti apa? Pertama, kita lihat dulu skala utama. Skala utama yang dilihat itu adalah skala yang sebelum angka 0 ini. Yang atas tapi yang dilihat, yaitu di sini ya. Nah, ini berapa skala utamanya? Yaitu 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Di sini 2,5. Nah, kita tulis 2,5. Kemudian habis itu kita lihat skala yang sejajar, skala utama dengan skala yang bawah ini, skala nonius ini. Yang sejajar itu yang mana? Ternyata yang sejajar kita lihat dari sini sampai ke sini itu sejajar tepatnya di sini. Ya. Yaitu 10. 10 ini kita kalikan dengan 0,01 langsung aja ya. Yaitu 0,10. Nah, 0,10. Habis itu hasil ukurnya gimana? Hasil ukurnya itu tadi dijumlahi langsung ya. Yang 2,5 ditambah dengan 0,10. 0, yang ini ditambah yang ini ya. 0,10 itu sama dengan berapa? 2,60 ya. 2,60. Satuannya cm. Berarti nah, karena ada pilihan ininya ya, ketelitian jangka sorongnya, ketidakpastian ya ini namanya. Nah, kita hitung angka ketidakpastian. Hasil ukurnya nanti bisa disajikan dengan persamaan dengan data seperti ini. Hasil ukurnya bisa disajikan dengan hasil ukur 2,60 plus minus delta X. Nah, delta X ini selalu setengah dikalikan skala terkecil, yaitu skala terkecil jangka sorong 0,01. Setengah kali 0,01 sama dengan 0,005 cm. Nah, jadi hasil ukurnya nanti 2,60 plus minus 0,005 cm. Jadi pilihannya adalah yang C ya. Nah, nomor 10. Tatapan kolom dalam listrik statis adalah 9. Ini nolnya ada berapa? Nolnya ada 9. Jika ditulis dalam notasi ilmiah berapa? Jadi kalau ditulis dalam notasi ilmiah ya, 9 berapa? Nolnya ada 9 kali ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini kita harus tulis dalam notasi ilmiah. Cara menulisnya itu seperti apa? Kita pindahin nolnya ini ya. Komanya kita pindahin mulai dari sini ya. Kita pindahin komanya ke kiri. Nah, kalau kita pindahin komanya ke kiri berarti nanti pangkatnya positif ya. Berarti sampai tersisa nanti di sini ya, 9. Pas 9 ya. Coba kita pindahin. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. Nah, itulah hasilnya. Ini pangkat ya, 9 kali 10 pangkat 9. Berarti yang benar adalah yang C. Nomor 11. Dua buah vektor gaya F1, F2 masing-masing yang besarnya 4 dan 6 Newton bertitik tangkap sama dengan satu sama yang lain ya. Sama dan saling mengapit sudut 60 derajat. Jadi diketahui nih F1-nya 4 Newton, F2-nya 6 Newton, sudutnya 60 derajat. Yang ditanya berapakah resultannya? Untuk resultan dua vektor. Untuk resultan dua vektor itu persamaannya yang panjang ini ya. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah dengan 2 kali F1 F2 kali cos 60 derajat. Nah, kita masukin angkanya.
Ini 4 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat ditambah dengan 2 kali 4 dikali 6 kali cos 60. Lihat tabel kalau misalkan masih lupa ya. Cos 60 berapa? Setengah. Nah, kita uraikan. 4 kuadrat berapa? 16. 6 kuadrat 36. 2-nya coret aja. Ini coret sama ini. 2 kali setengah kan 1. 4 kali 6 berapa? 24. Berarti tinggal dijumlahin aja. 16 tambah 36 itu sama dengan 16 tambah 36 itu sama dengan 52 tambah 24 sama dengan 76 ya. Berarti hasilnya adalah akar 76. Nah, karena udah ada akar 76 langsung aja pilihannya A. Nomor 12. Nah, resultan ketiga gaya digambar ini gimana cara carinya? Ini untuk resultan yang lebih dari 2 ya, kayak 3 vektor, 4 vektor kayak gini. Cara menentukan resultannya gimana? Caranya pertama, uraikan dulu gaya yang miring. Gaya yang miring itu yang mana? Yaitu yang F3 yang membentuk sudut nih ya. Kita uraikan kemana? Ke sumbu X sama ke sumbu Y. Kita uraikan ke sumbu X misalkan. Kita uraikan ke sini ya. Kita uraikan ke sumbu X. Jadinya kita uraikan seperti ini. Ini kita kasih, berarti kalau sumbu X itu kan samping sudut 45. Berarti cos ya. F3 kali cos 45. Kemudian kita uraikan juga ke atas. Uraikan ke atas ke sumbu Y. Nah, uraikan ke sini. Ini F3, kalau ini F3 sin ya. Kalau udah cos di sini, yang lainnya pasti sin. Nah, yang miring saja yang diuraikan. Karena kita udah uraikan, lanjut ke cari sigma fx-nya selanjutnya. Sigma fx-nya mana? Coba kita lihat sumbu X. Sumbu X itu berarti yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Ada 2 gaya di sumbu X, yaitu F1 ke kanan, F3 ke kiri, F3 cos. Kita jumlahin. Sigma fx sama dengan F1 ke kanan dikurangi F3 kali cos 45. Masukkan angkanya. F1-nya 30 akar 2 dikurangi F3-nya 130 kali cos 45 berapa? Setengah akar 2. Berarti 30 akar 2 dikurang 130 bagi 2 sama dengan berapa? 65 ya. 65 akar 2. Nah, 30 dikurang 65. Jadi kalau udah sama akarnya nih, akar 2, ini akar 2, angka depannya dikurangi aja. 30 kurang 65 sama dengan berapa? Minus 35 akar 2. Nah, udah cari sigma fx-nya. Sekarang sigma fy-nya. Kita cari di sini sigma fy. Fy mana? Fy itu berarti yang sumbu y. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang atas itu kan ada F3 sin. F3 sin 45 dikurang F2. Nah, kita masukkan angkanya. F3-nya berapa? 130 dikali setengah akar 2 dikurangi 30 akar 2 ya. 30 akar 2 F2-nya nih. Nah, kita coret lagi ya. 130 bagi 2 tadi 65 akar 2 dikurangi 30 akar 2. Jadi sama dengan berapa? 65 kurang 30 sama dengan 35 akar 2. Nah, habis itu kita masukkan ke resultan. Maka resultan sama dengan akar 35 akar 2. Masukkan positif aja ya. Kalau misalkan ini negatif. Nah, kalian cukup masukkan angkanya saja. Rumusnya apa? Sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat kan resultan. Terus masukkan angkanya. Sigma fx-nya tadi 35 akar 2. 35 akar 2 ini kuadrat ditambah dengan 35 akar 2 ini kuadrat. Nah, 35 akar 2 kalau dikuadratin berapa?
Nah, gampangnya gini aja ya. Misalkan nih, kalau kalian misalkan punya kayak gini ya, A kuadrat ditambah dengan A kuadrat sama dengan berapa? 2 kali A kuadrat kan. Nah, ini sama kasusnya kayak gini. Kalau angkanya sama ya, 35 akar 2 ditambah 35 akar, misalkan ini A, misalkan ini A, misalkan ini A. Terus dikuadratin berarti 2 kali A kuadrat. Dipaham ya? Jadi kalau udah sama kayak gini, 35 akar 2, 35 akar 2. Ini cara cepatnya aja. Boleh sih dicari 35 akar 2 kuadrat berapa, tapi kelamaan. Nah, mending kayak gini aja. Nih. Misalkan dulu 35 akar 2 itu A. 35 akar 2 itu A. Berarti hasilnya kan 2 kali A kuadrat atau 2 kali 35 akar 2 kuadrat. Nah, gini kan. Nah, kuadratnya hilang ya. 35 akar kuadrat, 35 akar 2 dikuadratin, itu jadinya berapa? Ini akar 2 nggak bisa ya, akar 2. Terus akar 35 nih, akar 35 akar 2 tapi dikuadratin kayak gini. Nah, maka akarnya hilang ya. Jadinya 35 akar 2. Nah, jadi tinggal kita masukin ke sini 35 akar 2. Akar 2 sama akar 2 kalau dikali itu jadi 2. Akar 2 kali akar 2 itu kan 4, akar 4, akar 4 2 ya. 2 kali 35 jadinya. 2 kali 35 sama dengan berapa? 70 Newton. Nah, jadi jawabannya 70 ya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 13. Perhatikan gambar vektor-vektor berikut ini. Pernyataan yang benar adalah A tambah B tambah C. Nah, terserah kita mau mulai dari mana. Misalkan mulai dari A ya. Mulai dari A. A sambungnya sama B, sambung sama C juga nih. Berarti A tambah B tambah C itu sama dengan 0. Langsung kayak gitu aja ya. Berarti, nah udah. Jawabannya udah ketemu kan, langsung D. Nah, jadi nggak usah diubah lagi ya. Yang penting kalau sambung-sambung kayak gini, anak panahnya sambung, berarti tambah aja. Kecuali anak panahnya misalkan C ke sini. A tambah B min C kalau anak panahnya ke sini ya. Tapi kalau C ke sini karena sambung sama yang B, berarti plus C, langsung sama dengan 0. Nah, itu nomor 13. Nomor 14. Nah, perhatikan vektor-vektor besar dan arahnya terlukis pada kertas berpetak seperti pada gambar. Jika panjang satu petak adalah 1 Newton, maka besar resultan kedua vektor itu adalah berapa? Nah, ini ada dua vektor. Pertama vektor A sama vektor B ya. Ada dua vektor. Nah, kita ditanya resultannya. Pertama, kalau dua vektor kayak gini, kalian cari vektor yang A pada arah sumbu X dulu ya. Misalkan nih AX. AX ini berapa? AX itu berarti dari ini kan vektor A. AX-nya itu dari sini ke sini. Ini AX. Nah, ada berapa kotak? Ada 2 kotak. Satu kotaknya berapa Newton? 1. Berarti kalau 2 kotak berarti 2 Newton. Nah, itu AX-nya ya. Nah, ini AX. Kemudian habis itu A ke Y. Y-nya ke sini. Nah, yang AY itu ke sini. Nah, sampai sini ya. Ini AY. Nah, sejajar sama ini nih. AY-nya itu ada berapa kotak ke atas? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Berarti kita tulis AY-nya itu 4 Newton. Nah, habis itu kita cari yang B sekarang. Sama cara mencari dengan A tadi. BX. Nah, kita cari BX. B pada arah sumbu X-nya ada berapa kotak? Misalkan ke sini ya. Nah, dari sini ke sini, ini BX. BX-nya ada 4, berarti kita tulis 4 Newton. Kemudian BY. BY-nya ada berapa kotak? Ada 4 juga. Berarti 4 Newton ke atasnya ya. Jadi BY itu ke atas. Nah, ke atas sini. Sejajar sama vektor B ini. Ini BY. Ada 4 Newton. Nah, habis itu kita cari X-nya. X-nya berapa? Sigma Fx. Yaitu sigma Fx-nya mana? Berarti jumlahkan yang X, yaitu AX ditambah dengan BX. AX-nya berapa? 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6. Kemudian sigma Fy juga sama kita cari yang Y sekarang. Y itu berapa? AY tambah BY. AY-nya 4, BY-nya 4 sama dengan 8 Newton. Maka cara mencari resultan sama kayak tadi. Resultan sama dengan sigma Fx kuadrat ditambah
sigma FY kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan aja. Sigma Fx-nya 6. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan berapa? Akar 64 tambah 84. Akar 36 tambah 64 sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10 Newton ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor selanjutnya nomor 15. Dua buah gaya yang besarnya sama dan mengambil sudut alfa memiliki resultan sepertiga F. Dari data tersebut nilai cos alfanya sama dengan berapa? Resultan itu untuk dua gaya tadi seperti apa? Yang panjang itu ya, yaitu F kuadrat, F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2F1, F2 kali cos alfa. Nah, karena F1 sama F2 nya dikasih tahu nih, F1 sama F2 nya itu F ya. Kemudian resultannya ini F setengah sepertiga F. Kita masukkan ke sini. Ini sepertiga F. Kita masukkan ke sini. Terus sama dengan lagi akar. F1 sama F2 nya sama, FF semua ya. F kuadrat, ini F kuadrat 2 kali F dikali dengan cos alfa. Nah, sepertiga. Jadi akarnya ini supaya hilang, dipindahin ya. Dipindahin aja ke kiri. Jadi kuadrat ya kalau dipindahin. Sepertiga F ini jadi kuadrat di sini, akarnya jadi nggak ada yang sebelah. Jadi tinggal F kuadrat tambah F kuadrat 2F kuadrat ditambah ini F kali F kuadrat dikali cos alfa. Nah, ini kita kuadratin dulu. Sepertiga F dikuadratin jadinya 1/9 F kuadrat. Ini 2F sama 2F kalian bentuk seperti ini ya. 2F kuadrat 1 tambah cos alfa. Jadi sama aja bentuknya, sama yang atas ini. Kalau dimasukkan ke dalam kan sama, dikalikan ke dalam, ini kalian ke dalam. Jadi baliknya kayak gini lagi. Nah, jadi sama aja bentuk, yang atas sama yang bawah sama aja. Tapi yang bawah ini lebih sederhana ya kelihatannya. Supaya bisa apa? Supaya kita bisa coret F-nya kuadrat, kita coret. Nah, terus apa lagi? 1/9 sama dengan 2 kali 1 kali 2 cos alfa. 2 ini kita pindahin dulu ya. Pindahin. Kalau dipindahin tuh jadinya 1/9 kali 2 di sini ya. Nah, 9 kali 2 itu kan 18. Pindahin 2-nya ke tadi. 2 dikali 9. Jadi ini 1 per cos alfa. Nah, 1 plus cos alfa sama dengan 1/18. Atau bentuknya sama aja kayak gini ya. 1 per cos alfa sama dengan 1 per 18. Maka kalau ditanya cos alfa, satunya kita pindahin ke kanan. Jadi 1 per 18 kurang 1 kayak gini. Maka 1 per 18 kurang 1 berapa? Minus 18 kali 1, 18 ya. Jadi bikinnya seperti ini. 1 per 18 dikurangi 18 kali 1, 18 per 18. Nah, 1 kurang 18 berapa? Minus 17 per 18. Jadi hasilnya yang minus 17 per 18, yaitu yang D. Kan ditanya hanya cos alfa ya. Jadi udah selesai sampai situ. Bukan alfa yang ditanya tapi cosnya saja. Nah, lanjut ke soal nomor 16. Ini resultan lagi ya, nomor 16. Resultan vektor-vektor berikut adalah berapa? Sama kayak caranya tadi, kita uraikan gaya yang miring dulu. Kita uraikan yang ini. Jadi ini jadinya berapa? Misalkan ya, misalkan ini F1, misalkan ini F2, bebas ya. Ini F2, ini F3 misalkan. Nah, F1 kita uraikan dulu F1-nya ini karena dia yang miring ya. Kalau kita uraikan ke sumbu X karena sudutnya berdekatan sama sumbu X, maka F1 di sini kalau kita uraikan F1 cos 37. Kemudian yang atas juga sama kita uraikan. Ini jadinya F1 kali sin 37. Nah, itu aja yang kita uraikan. Setelah uraikan apa lagi tadi? Cari sigma Fx-nya. Lihat sumbu X. Sumbu X ada siapa aja? Ada F1 cos sama F2. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif ya.
Kita jumlahkan sigma fx-nya. Sigma fx-nya tadi F1 cos 37, F1 cos 37 dikurang F2. Masukkan angkanya, F1-nya berapa? 10. Cos 37 berapa? 0,8. Hafal ya, cos 37 0,8, kalau sin-nya 0,6. F2-nya berapa? 6. 10 kali 0,8 berapa? 8. 8 kurang 6 sama dengan 2. Nah, kita tulis 2. Sigma FY-nya lagi kita cari. Sigma FY, lihat yang sumbu Y. Yang sumbu Y ada siapa aja? F1 sin sama 8. Kita jumlahin ya. Yang ke atas positif. F1 sin 37 dikurangi F3. Yang ke bawah F3. F1 itu besarnya 10 kali sin 37 0,6 dikurangi F3-nya 8. Berarti ini 6 dikurangi 8 sama dengan min 2 Newton. Min 2 ya. Nah, kemudian resultannya ditanya. Resultannya tinggal kita masukkan ke rumusnya. Resultan sama dengan akar sigma fx kuadrat. Rumusnya ini ya, sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Masukkan sigma fx-nya. Sigma fx-nya tadi berapa? Sigma fx-nya itu 2, fy-nya juga 2 ya. Iya, 2 semua, berarti masukin ke sini 2 kuadrat. Abaikan negatifnya, 2 kuadrat. Sama kayak tadi. Kalau ini kan angkanya sama. Sama aja dengan 2 kali 2 kuadrat kan. Atau bisa kalian mau misalkan angkanya kecil kayak gini ya, hitung aja nggak apa-apa. 4 tambah 4 gitu. 4 tambah 4 berapa? 8. Akar 8 itu berapa? 2 akar 2 Newton. Berarti 2 akar 2 ya jawabannya. Nomor 17. Sebuah vektor 12 Newton diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus dan vektor tersebut membentuk sudut 30 derajat. Jika sebuah vektor 12 diuraikan menjadi, maka besar masing-masing vektor hasil uraiannya tadi itu berapa? Oh, gini maksudnya ya. Jadi ada vektor. Jadi vektor ini besarnya 12 Newton. Dia membentuk sudut 30 derajat. Ini maksudnya terhadap sumbu X ya. Membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Besar masing-masing vektor tersebut adalah berapa? Jadi hasil uraian vektor tersebut besarnya masing-masing berapa? Kalau kita uraikan kan seperti ini sama kayak tadi. Ini 12 cos 30. Kalau yang ini kita uraikan 12 kali sin 30. Nah, itulah hasil uraiannya. Nah, hasil uraian yang ini berapa? Kita coba hitung ya. 12 kali cos 30 berarti 12 kali setengah akar 3. 12 kali setengah itu 6 akar 3. Kalau yang ini berapa? Ini 12 kali setengah, karena cos 30 itu kan setengah. 12 kali setengah itu 6. Berarti besarnya adalah 6 akar 3 sama 6 ya. Berarti pilihannya adalah yang B. 6 akar 3 dan 6 Newton. Lanjut soal nomor 18. Soal nomor 18 sama kayak diuraikan lagi nih ya. 20 kita uraikan ke sumbu X ya. Langkah-langkahnya langsung ya. Hafal, jadi uraikan habis itu cari sigma fx. Kita uraikan nih ya. Ini 20 kali cos 30. Nah, ke atas juga sama kita uraikan. Ini 20 kali sin 30. Yang miring semua kita uraikan ya. Yang sama, yang 20 yang ini juga sama. Ini 20 kali cos 30. Yang atas juga sama, kita uraikan. Ini 20 kali sin 30. Nah, yang 5 nggak usah diuraikan. Habis itu cari sigma fx-nya. Sigma fx, maka lihat sumbu X. Sumbu X itu ada siapa aja? Ada sini sama sini ya. 20 cos 30. 20 cos 30. Karena dia ke kiri yang ini, jadi negatif ya. Dikurang 20 kali cos 30 ya. 20 kali cos 30 ini kan sama ya, cos 30 ini 20 cos 30 juga. Pasti hasilnya kalau yang sama dikurangi yang sama ya 0 ya. Nggak usah jauh-jauh, langsung lihat aja. Oh, ini sama nih, 0 aja. Sigma fy. Sigma fy mana? Sigma fy kita lihat sumbu y. Sumbu y itu yang atas positif, yang bawah negatif.
Ada 20 sin 30 yang merah tuh ya, 20 sin 30 ya. Terus ditambah lagi 20 sin 30 yang satunya ya. 20 kali sin 30. Terus ada yang 5 dikurangi 5 karena dia ke bawah. 20 kali sin 30 itu setengah. Ini 20 kali sin 30 setengah dikurangi 5. 20 kali setengah atau 20 bagi 2 itu 10. Ini 10 kurang 5. 20 kurang 5 sama dengan 15 Newton. Maka resultannya sama dengan berapa? Resultannya langsung saja ya. Karena salah satunya 0, pasti hasilnya salah satunya saja. Kalau mau cepat seperti itu ya. Misalkan ini 0, ini 15, harusnya pasti 15 ya. Ya, kalau mau hitung seperti ini ya. Sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Sigma fx-nya kan 0. Sigma fy-nya 15 kuadrat. Akar 0 kan 0 ya. Tinggal akar 15 kuadrat. Nah, 15 kuadrat akar diakarin, kuadratnya jadi hilang. Jadi 15. Jadi hasilnya adalah 15 Newton. Selanjutnya nomor 19. Budi berjalan sejauh 6 meter, kemudian berbelok sejauh. Nah, ini harus digambar ya. Budi berjalan sejauh 6 meter, kemudian berbelok sejauh 6 meter ke arah selatan. Ini kemana ya? Budi berjalan sejauh 6 meter. Ini maksudnya ke arah Budi berjalan sejauh 6 meter, kemudian berbelok sejauh 6 meter ke selatan. Ini maksudnya ke barat ya. Ini ke barat. Ini ke barat. Oke, kita gambar. Budi berjalan sejauh 6 meter ke barat. Ke barat itu kemana? Ke barat itu berarti ke kiri. Ini 6 meter ke sini. Kemudian berbelok ke selatan. Ke selatan itu mana? Ke bawah. 6 meter juga. Kemudian berbelok ke 2 meter ke arah timur. 2 meter ke arah timur ya. Bentar. Oh, ini salah ya. Ini harusnya ke timur. Oke, ulang lagi ya. Ini maksudnya Budi berjalan sejauh 6 meter ke timur. Nah, jadi kita tulis nih ke timur. Ini 6 meter. Ke timur itu berarti ke kanan ya. Kemudian berbelok 6 meter ke arah selatan. Selatan tadi ke bawah. 6 meter. Kemudian 2 meter ke timur. Ke timur berarti ke sini lagi ya. 2 meter ke sini. Yang ditanya, berapakah perpindahan Budi? Jadi perpindahan itu adalah dilihat dari posisi awal sama posisi akhir. Kita tarik garis dari awal sampai akhir. Kemudian kita bikin Pitagoras seperti ini ya. Bikin Pitagoras kayak gini. Nah, kita cari perpindahan itu, cari delta S-nya ini berapa. Delta S sama dengan berapa. Jadi pandanglah itu yang merah-merah itu adalah segitiga ya. Garis yang merah. Dimana ke bawah sininya itu 6 meter. Terus dari sini sampai ke sini itu berapa meter? 6 tambah 2 itu 8 meter ya. Berarti delta S-nya nanti kita langsung hitung pakai Pitagoras, yaitu 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 8 dari mana? 8 itu kan 6 tambah 2 ya. Nah, itu 8 kuadrat. Berarti 6 kuadrat itu 36. 36 tambah 64 ya, sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10 meter. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, 10 meter. Oke, masuk ke soal nomor 20 ya. Soal tentang gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Memiliki kecepatan yang berubah. Percepatannya 0, memiliki percepatan konstan. Besar jarak merupakan hasil kali waktu dan kecepatan. Yang merupakan ciri gerak lurus berubah beraturan. Ya, gerak lurus berubah beraturan itu cirinya pertama, dia memiliki kecepatan berubah. Kecepatan berubah secara beraturan. Kemudian dia memiliki percepatan tetap. Percepatan tetap. Nah, terus rumusnya itu ada 3 ya. Nah, oke. Kita lihat ya. Kita cek
dari soal nomor 20 ini, dari pilihan 1 sampai 4 kita cek. Memiliki kecepatan yang berubah secara beraturan, berarti benar ya. Percepatannya 0, salah. Memiliki percepatan konstan. Nah, ini benar. Besar jarak merupakan hasil kali waktu dan kecepatan. Ini adalah rumus jarak ya. Tapi ini rumus jarak untuk GLB ya. GLB. Kalau GLBB itu ada 3 persamaannya. Ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir ya. Lihat kembali catatannya yang GLBB. Berarti pilihannya adalah yang 1 sama 3. Itu jawabannya adalah yang E. Nah, oke, nomor 21 sekarang ya. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu. Jarak yang ditempuh benda selama 8 detik. 8 detik itu yang ini ya sebenarnya, 8 detik. Jadi jarak yang ditempuh benda dari selama 8 detik itu berapa? Jarak itu adalah luas grafik. Nih, hitung luas grafik nih. Luas grafik. Jarak sama dengan luas grafik. Grafik apa ini? Luas trapesium. Nah, jarak sama dengan luas trapesium. Luas trapesium itu apa? Jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikalikan tinggi. Nah, itu luas trapesium ya. Kita jumlahin sisi sejajar. Sisi sejajar itu yang mana? Sisi sejajar itu yang ini. Ini sejajar yang satu. Ini sejajar yang satunya lagi. Sejajar yang satu ini adalah 8. Sejajar yang satu yang ini dari 2 ke 6 itu 4. Kita jumlahin, yaitu 4 tambah 8 dibagi 2 kali tinggi. Tingginya itu berarti dari sini sampai ke sini. Ini tingginya. Berarti 4. 4 tambah 8, 12. 12 per 2 dikali 6. Nah, coret aja 12 bagi 6. 12 bagi 2 itu kan 6. 6 kali 6 yaitu 36 ya. 36 meter. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Mobil A bergerak dengan kecepatan tetap 10 meter per second. Mobil B yang bergerak 600 meter di depan mobil A bergerak berlawanan arah dengan mobil A dengan kecepatan 20. Nah, soal kayak gini coba kita gambar dulu ya. Gambar seperti ini. Ini mobil A, kemudian ini mobil B. Mobil A, mobil B. Masing-masing mobil A ini dia diketahui kecepatannya 10 meter per second, misalkan ke kanan. VA-nya 10. Kemudian mobil yang bergerak 600 meter di depan mobil A bergerak berlawanan arah. Ini jarak yang B ke A itu 600 meter. Dia bergerak berlawanan arah, berarti ke kiri. VB-nya sama dengan 20 ya. Berlawanan arah dengan mobil A dengan kecepatan 20. Berarti ini kita tulis 20 meter per second. Nah, kapan kedua mobil itu berpapasan? Misalkan ini ditanya kapan waktunya. Ini misalkan ketemunya di sini nih, A sama B. Berarti ketika A sama B bertemu, masing-masing telah menempuh jarak dari sini ke sini kan. Nah, ini jarak yang A. Kemudian dari sini ke sini jarak yang B. Nah, jadi jarak yang A tambah jarak yang B itu kan sama dengan 600 nih, 600 meter. Jadi SA tambah SB sama dengan 600. Nah, masukkan rumus yang jarak yang A. Jarak itu V kali T, VA kali T. Jarak yang B apa? VB kali T. Sama dengan 600. VA-nya 10 kali T, VB-nya 20 kali T. Ini 600. 10 tambah 20, 30 T sama dengan 600. Maka T sama dengan 600 bagi 30 sama dengan 20 second. Jadi jawabannya adalah yang E ya. 23. Benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan. Nah, ini dikatakan GLBB. Bergerak lurus berubah beraturan, GLBB. Jika kecepatannya tadi berubah ya, sama kayak tadi, kecepatan berubah secara konstan. Secara tetap ya, kecepatan berubah secara beraturan. Nah, yang konstan itu adalah percepatannya. A-nya konstan atau tetap ya. A itu percepatan. Benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan jika jarak ditempuhnya tetap. Salah.
Kemudian kecepatannya tetap salah, percepatannya tetap. Nah, ini percepatan tetap nih, yang C. Yang konstan itu tetap ya. Kecepatan berubah tak beraturan salah, percepatan berubah salah. Jadi 23 yang C. Nomor 24. Mobil massa 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal. Coba diketahui ya. Jadi kecepatan awal itu V0. Bergerak lurus dengan kecepatan awal 54 km per jam. 54 km per jam. Nah, setelah menempuh jarak 350 meter, jaraknya 350 meter. Kecepatannya menjadi 72. Jadi VT-nya ini kecepatan setelah kecepatan awal 72 km per jam. Yang ditanya adalah waktunya. Berapa waktunya? Nah, caranya tinggal kalian ubah aja ini. 54 km per jam kalian ubah ke dalam meter per second. 54, cara ubahnya gimana? 54 km per jam ke meter per second. Yaitu 54 dikali 1000 dibagi 3600. Nah, kita coret ya, 100-nya ini sama 100-nya ini. Berarti 540 bagi 36. 54 sama 36 bisa dicoret kan? 54 sama-sama dibagi 6 deh. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 9 ya. 54 bagi 9 berapa? 6. 36 bagi 9 itu 4. Kali 10 ya. 36, 6 per 4. 6 per 4 itu berapa? 3 per 2. 3 per 2 ini ya. 6 bagi 4 itu 3 per 2 atau 1,5 kali 10, yaitu 15 meter per second. 72 juga sama, kita harus ubah ke dalam meter per second, yaitu 72 dikali 1000 dibagi 3600. 72.000 dibagi 3600 berapa? 20 meter per second. Ditanya waktunya. Nah, ingat rumus GLBB yang 3 itu ya. GLBB yang 3. Cara menentukan waktu, gimana caranya? Pertama, bisa VT sama dengan V0 plus A kali T. Yang kedua, E sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini rumus-rumusnya ya. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, lihat rumus yang ada waktunya. Waktunya yang nomor 1 ada, tapi nggak ada A-nya. Yang rumus 2 juga ada waktunya, tapi di sini harus cari A-nya juga. Gimana caranya? Ada tambahan rumus nih, ya, yang supaya nggak cari A dulu ya. Yaitu S sama dengan V0 tambah VT dibagi 2 dikalikan dengan T. Nah, ini paling cepat ya. Jadi tanpa mencari A-nya dulu, kalian langsung dapat waktunya di sini. Coba kita masukkan S-nya. 350 sama dengan V0-nya tadi 15 ditambah dengan 20 dibagi dengan 2 dikali dengan T. 350 dibagi 15 tambah 20 yaitu 35. 35 per 2 dikali T ya. 35-nya coret sama ini. Nah, 35 coret. Berarti T sama dengan 2 kalikan ke sebelah. Maka T sama dengan 2 kali, ini kan masih 10 nih. 35 kan dicoret. 2 kali 10 yaitu 20 second. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, baik. Grafik yang terakhir. Soal yang terakhir, nomor 25. Besar perlambatan yang dialami benda adalah yang mana coba kira-kira perlambatan? Perlambatan itu adalah grafik yang turun, yaitu yang ini. Nah, ini perlambatan. Cara mencari perlambatan apa? Delta V per delta T. Ini delta V-nya, ini delta T-nya. Nah, delta V-nya berapa? 4. Masukin aja delta V-nya 4, terus delta T-nya mana? 12 ke 14 itu berapa? Yaitu 2. 4 bagi 2 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Berarti jawabannya adalah 4, 12 bagi 4 ya. Harusnya 2 ya. Ini jawabannya. Ini pilihannya. Oke. 4 bagi 2. Harus pilih jawabannya adalah 2 meter per second kuadrat. Oke. Baik. Sampai sini dulu aja pembahasan soal kita. Silakan dipelajari kembali dari awal sampai akhir pembahasan soalnya nanti supaya lebih terbiasa.
Oke, sekian. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.